Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 18 Januari 2022. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni Mazmur yang ke-14. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian bacaan kita hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami boleh bangun dari istirahat kami dan menghirup udara yang baru, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang memampukan kami bukan saja untuk memahaminya, tapi dapat kami terapkan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan yang kami puji sembah dimuliakan atas penggenapan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur yang ke-14. Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan itu berasal dari Tuhan Allah dan bukan dari pihak manusia. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Allah kita. Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Selain itu, Tuhan Allah itu ada bukan hasil rekonstruksi teori atau konsep atau ide ya, atau akal budi manusia belaka. Jadi hanya pemikiran ataupun konsep ide yang ada pada manusia berkaitan mengenai Tuhan. Bukan. Tuhan Allah itu hidup dan dia adalah pribadi yang eksistensinya sungguh-sungguh nyata. Orang yang percaya kepada Tuhan dan menghayati serta menghidupi firman Tuhan adalah pribadi yang dituntun untuk memuliakan namanya dan hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lagi pula, tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan melakukan tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Dalam Mazmur yang ke-14 yang saya bacakan tadi dan tentunya kita sudah membaca bersama-sama, dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya, Allah itu tidak ada. Dalam bait yang pertama, pemazmur mengatakan demikian. Mereka beranggapan seperti itu karena pada dasarnya mereka tidak percaya akan keberadaan atau eksistensi dari Tuhan Allah. Jika dalam benak mereka sudah menyangka bahwa Tuhan itu tidak ada, maka secara otomatis mereka berpikir bahwa keselamatan itu berasal dari usaha manusia
dan bukan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada biasanya menunjukkan beberapa ciri khusus. Di antaranya perbuatannya busuk, menjijikkan, ya, tidak berakal budi, tidak pernah mencari Tuhan Allah, menyeleweng dari ajaran firman Tuhan, ya, bejat, tidak ada yang berbuat baik, menekan dan menindas orang-orang benar. Itu kelakuan orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Di dalam bait yang keempat, Mazmur 14 ini dengan jelas dikatakan bahwa mereka memakan habis roti, namun mereka tidak menyadari bahwa umat Tuhan selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan Allah. Disinilah mereka ditimpa perasaan terkejut sebab Allah menyertai umatnya. Tuhan Allah selalu menyertai angkatan yang benar. Hal itu justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada karena perbuatan dan karyanya yang nyata dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh mengalami perbuatan dan karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Kalau kita sudah mengalami karya dan perbuatan Allah yang begitu nyata dalam hidup kita, maka kita mau sependapat seperti Mazmur bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun banyak orang mengolok-olok dan menindas orang yang benar, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh bagi orang yang tertindas. Sekali lagi, walaupun banyak orang-orang yang mengolok-olok iman orang percaya, bahkan menindas orang percaya, tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh bagi orang-orang percaya yang mengalami penindasan. Artinya keselamatan Tuhan hanya disediakan bagi umat yang dikasihinya. Karena itu umatnya tetap bersorak-sorai dan tetap bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dia adalah pribadi satu-satunya yang memberikan penyertaan dan memberkati kita. Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan kita. Terlebih kita yang sudah mengenal secara lebih jelas siapa dan bagaimana Allah itu. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Dialah sumber keselamatan manusia. Baik masa yang lalu sebelum Kristus ada menjadi manusia, dan juga masa setelah Kristus datang menjadi manusia dan menebus kita. Tuhan menebus seluruh manusia. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Responilah tawaran yang telah Tuhan sediakan, yakni keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kehidupan kita boleh mengalami berkat. Terlebih berkat terbesar yang disediakan oleh Tuhan adalah pengampunan dosa dan keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami sungguh bersyukur atas pribadi Tuhan yang sungguh amat baik, karena Engkau menyertai kami, memberkati kami, bahkan memberikan jaminan kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh berpegang teguh pada keselamatan yang telah Tuhan sediakan, sehingga hidup kami penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Tidak melihat kondisi apapun, kami tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.